Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nairizky Akila dengan NIM 0603524048. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi Islam yang bernama Malik Badri. Profesor Malik Badri lulus dari American University of Beirut pada tahun 1956, meraih doktor dari Universitas Leicester, Inggris 1961, dan mengantongi gelar profesor sejak 1971. Namanya tercatat sebagai Fellow and Chartered Psychologist, British Psychological Society, anggota Dewan Pakar UNESCO, dan pendiri sekaligus Presiden International Association of Muslim Psychologists. Kini ia tercatat sebagai pengajar di Universitas Islam Internasional Malaysia. Profesor Malik Badri adalah seorang tokoh penting dalam dunia psikologi Islam. Ia dikenal sebagai Bapak Psikologi Islam karena kontribusinya yang besar dalam mengintegrasikan perspektif Islam ke dalam psikologi modern. Melalui kontribusinya, Malik Badri telah menginspirasi banyak cendekiawan Muslim untuk mengembangkan psikologi yang lebih relevan dengan nilai-nilai Islam, menjadikan dirinya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang ini. Kontribusi utamanya yang pertama adalah kritik terhadap psikologi Barat. Malik Badri memberikan kritik mendalam terhadap dominasi pemikiran Barat dalam psikologi. Dalam bukunya Dilemma of Muslim Psychologists, ia menyoroti bagaimana pendekatan psikologi Barat seringkali mengabaikan nilai-nilai spiritual dan agama yang merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Ia mengajak para psikolog Muslim untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif teori-teori Barat, tetapi juga menciptakan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, integrasi psikologi dan Islam. Malik Badri berusaha mengintegrasikan konsep-konsep Islam ke dalam teori dan praktik psikologi. Ia menekankan pentingnya menggunakan sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan hadis dalam memahami jiwa dan manusia. Ia memperkenalkan konsep-konsep seperti takziah nafs, yaitu penyucian jiwa, sebagai bagian dari terapi psikologis yang berbasis spiritualitas Islam. Karya utama Malik Badri. Yang pertama adalah The Dilemma of Muslim Psychologists, 1979. Buku ini merupakan salah satu karya paling terkenal dari Malik Badri. Dalam buku ini ia mengkritik psikologi Barat yang terlalu materialistik dan sekuler, serta mengabaikan aspek spiritual manusia. Yang kedua, Contemplation and Islamic Psycho-Spiritual Study. Buku ini membahas konsep tafakur atau kontemplasi dalam Islam sebagai metode yang dapat membantu manusia mengatasi berbagai masalah psikologis dan spiritual. Yang ketiga adalah Abnormal Psychology in the Light of Islam. Buku ini mengeksplorasi gangguan psikologis dan bagaimana Islam memberi panduan untuk memahami dan mengatasi gangguan tersebut. Ia memadukan pengetahuan modern tentang psikologi abnormal dengan pandangan dan ajaran Islam. Zakiyah Darajat adalah seorang tokoh psikologi Islam, pendidik, dan ulama perempuan asal Indonesia yang dikenal karena kontribusinya dalam mengintegrasikan ilmu psikologi dengan ajaran Islam. Ia lahir di Koto Marapak Agam, Sumatera Barat pada 6 November 1929 dan meninggal pada 15 Januari 2013 di Jakarta. Zakiyah Darajat dikenal sebagai pakar dalam bidang psikologi agama, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental dan pendidikan agama. Kontribusi utama Zakiyah Darajat. Pertama, pengembangan psikologi Islam. Zakiyah Darajat adalah salah satu pelopor dalam pengembangan konsep psikologi Islam di Indonesia. Melalui penelitiannya, ia menekankan pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan beragama serta dampak psikologis dari pengalaman spiritual. Yang kedua, penulisan buku tentang psikologi agama. Zakiyah menulis sejumlah buku yang banyak digunakan sebagai referensi dalam psikologi dan pendidikan Islam. Salah satu karya terkenalnya adalah Ilmu Jiwa Agama, yang membahas hubungan antara agama dan kesehatan mental. Yang ketiga, ada pendidik dan dosen di perguruan tinggi Islam. Zakiyah Darajat pernah mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam, termasuk Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia berperan dalam mendidik banyak generasi muda dalam psikologi Islami. Yang keempat, Kepala Bimbingan Mental pada Kementerian Agama. Zakiyah juga pernah menjabat sebagai Kepala Bimbingan Mental di Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana ia berperan dalam mengembangkan program-program yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan mental masyarakat. Yang kelima, aktivis dan tokoh perempuan Islam. Zakiyah Darajat adalah seorang aktivis yang memperjuangkan pentingnya pendidikan agama dan kesehatan mental bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi perempuan. Karya utama Zakiyah Darajat. Yang pertama ada Ilmu Jiwa Agama. Buku ini adalah salah satu karya
yang paling terkenal dari Zakiah Darajat yang membahas hubungan antara agama dan kesehatan mental. Dalam buku ini, ia mengeksplorasi bagaimana praktik keagamaan dapat memengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. Buku ini menjadi rujukan penting dalam psikologi Islam. Yang kedua, ada kesehatan mental dalam Islam. Dalam buku ini, Zakiah menguraikan konsep kesehatan mental dari perspektif Islam, serta bagaimana agama dapat berperan dalam membentuk mental yang sehat. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan spiritual untuk menjaga kesehatan mental dan menyembuhkan gangguan psikologis. Yang ketiga, ada peranan agama dalam kesehatan mental. Buku ini menekankan pentingnya peran agama dalam menjaga kesehatan mental dan memberikan pedoman bagi individu yang menghadapi masalah emosional dan spiritual. Zakiah menyoroti cara bagaimana nilai-nilai agama dapat membantu individu menghadapi tekanan hidup. Yang keempat, ada pendidikan agama dalam pembinaan mental. Buku ini membahas peran pendidikan agama dalam perkembangan kepribadian dan mental anak. Zakiah menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai pondasi dalam pembentukan karakter dan kesehatan mental yang kuat. Yang terakhir adalah masalah penyesuaian dan kesehatan mental. Dalam karya ini, Zakiah Darajat mengkaji bagaimana agama dan nilai-nilai spiritual dapat membantu individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial serta menjaga keseimbangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aisyah Umaira dan di sini saya akan membahas tentang Abdullah Nasi Ulwan. Abdullah Nasi Ulwan kelahiran tahun 1928 dan wafat pada tanggal 29 Agustus 1987. Abdullah Nasi Ulwan adalah seorang tokoh penting dalam dunia pendidikan Islam, khususnya dalam hal pengasuhan anak dan pendidikan psikologis berbasis nilai-nilai Islam. Karyanya yang terkenal Tarbiyat al-Aulad fil al-Islam atau pendidikan anak dalam Islam memberikan kontribusi besar dalam pengembangan psikologi pendidikan Islam. Kontribusi di bidang psikologi. Beberapa kontribusi utamanya di bidang psikologi dan pendidikan anak antara lain. Pertama, integrasi psikologi dan pendidikan Islam. Kedua, pemahaman terhadap tahap perkembangan anak. Ketiga, pengasuhan berbasis kasih sayang dan keteladanan. 4. Pendidikan yang holistik. 5. Pentingnya menghargai hak anak. Dan terakhir, pendidikan mental dan emosional. Secara keseluruhan, Abdullah Nasi Ulwan memberikan kontribusi besar dalam pendidikan psikologis berbasis Islam. Dengan mengedepankan pentingnya nilai-nilai agama, kasih sayang, keteladanan, serta perhatian terhadap perkembangan psikologis anak. Ia memperkenalkan pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi dalam mendidik anak, yang tidak hanya mengutamakan pencapaian akademik atau ketaatan agama, tetapi juga kesehatan mental, emosional, dan sosial anak. Karya utama Abdullah Nasi Ulwan. Beberapa karya utamanya yang berfokus pada psikologi dan pendidikan anak yang memberikan panduan bagi orang tua dan pendidik dalam mendidik anak secara Islami antara lain Tarbiyat al-Aulad fil al-Islam atau pendidikan anak dalam Islam. Kedua, Al-Tarbiyah al-Nafsiyah fi al-Islam, pendidikan psikologis dalam Islam. Ketiga, Maqasid al-Tarbiyah fi al-Islam, tujuan-tujuan pendidikan dalam Islam. Kemudian yang terakhir, Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa al-Ijtimiyah, pendidikan Islam dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Lutfia dari Prodi Psikologi kelas PI 24B. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi Islam, yaitu Profesor Azumardi Azra. Profesor Azumardi Azra adalah seorang akademis dan cendekiawan Muslim Indonesia yang menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta antara 1998 hingga 2006. Beliau lahir pada 4 Maret 1955 di Padang Pariaman, Sumatera Barat, lalu meninggal pada 18 September 2022 di Sepang, Selangor, Malaysia. Pada 2010, ia memperoleh gelar kehormatan Commander of the Order of British Empire dari Kerajaan Inggris. Pada tahun 2022, ia terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022 hingga 2025.
Prof. Azumardi menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Tarbiyah, lalu melanjutkan pendidikan di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Di sana ia meraih gelar Master of Arts atau MA dan Doctor of Philosophy atau PhD dalam bidang sejarah Islam. Di Columbia, Prof. Azumardi memfokuskan penelitiannya pada sejarah pemikiran Islam, khususnya perkembangan Islam di dunia Melayu. Prof. Azumardi juga mengikuti program pascadoktoral di School of Oriental and African Studies, University of London. Kontribusi Prof. Azumardi dalam bidang psikologi. Yang pertama yaitu kajian tentang identitas Islam moderat. Beliau sangat aktif mempromosikan Islam moderat dan pluralis di Indonesia, sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya toleransi, dialog antaragama, dan integrasi budaya lokal dalam kehidupan beragama. Yang kedua yaitu pengaruh pendidikan Islam terhadap kesehatan mental. Melalui pandangannya terhadap pendidikan Islam yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai moderasi, Prof. Azumardi memberikan kontribusi penting dalam pembentukan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan psikologi siswa. Beliau mendorong penerapan pendidikan yang memperkuat ketenangan batin dan toleransi, dua aspek penting dalam kesehatan mental. Yang ketiga yaitu pemikiran tentang integrasi agama dan sains. Beliau adalah pendukung integrasi pengetahuan Islam dan sains modern. Meskipun fokusnya bukan psikologi, prinsip integrasi ini mendukung pengembangan pendekatan psikologi Islam yang berbasis pada nilai spiritual. Dengan memperkuat relevansi agama dalam ilmu pengetahuan modern, beliau memberikan fondasi bagi pengembangan ilmu yang lebih menyeluruh dalam konteks budaya Islam. Karya-karya Prof. Azumardi. Yang pertama yaitu Membebaskan Pendidikan Islam. Buku ini membahas tantangan dan transformasi pendidikan Islam di Indonesia dengan tujuan menjadikannya lebih inklusif, adaptif, dan relevan bagi kehidupan modern. Prof. Azumardi berargumen bahwa pendidikan Islam harus dibebaskan dari cara pandang yang sempit dan tertutup agar mampu menghadapi perkembangan zaman dan isu-isu global. Yang kedua yaitu Gerakan Pembebasan Islam. Buku ini membahas tentang sejarah dan dinamika gerakan-gerakan pembaruan Islam di Indonesia dengan fokus pada bagaimana Islam dapat membebaskan umatnya dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Yang ketiga yaitu Reposisi Hubungan Agama dan Negara. Buku ini membahas tentang perubahan hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan negara di Indonesia, terutama dalam konteks modernitas dan demokrasi. Dalam buku ini, beliau mengusulkan pentingnya menciptakan sebuah hubungan yang lebih seimbang dan moderat antara agama dan negara, yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang plural, serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi. Hana di Bestama adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan psikologi yang terintegrasi dengan spiritualitas dan budaya Indonesia, dengan pendekatan yang menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam mencapai kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan sejati. Beberapa kontribusinya yaitu yang pertama pengembangan psikologi humanistik di Indonesia. Hana dikenal sebagai pendiri aliran psikologi humanistik di Indonesia. Psikologi humanistik menurut Hana menekankan pada pengembangan potensi diri, aktualisasi diri, dan pencapaian kesejahteraan psikologis dengan mempertahankan aspek-aspek kemanusiaan, spiritualitas, dan budaya yang relevan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, psikologi Islami. Hana berfokus pada bagaimana konsep-konsep Islam seperti kesabaran, keikhlasan, syukur, dan tawakal dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada kesejahteraan psikologis seseorang. Ia percaya bahwa pendekatan spiritual dan membantu seseorang mengatasi masalah psikologis dan mencapai keselamatan, kedamaian batin dengan cara sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, pendekatan holistik. Hana mengadopsi pendekatan holistik dalam memahami individu. Ini berarti bahwa ia melihat individu sebagai keseluruhan yang terdiri dari aspek fisik, emosional, mental, dan spiritual. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara semua aspek tersebut untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan. Karya beliau diantaranya ada dua di sini, yaitu Integrasi Psikologis dengan Islam menuju Psikologi Islami, membahas bagaimana prinsip-prinsip psikologi modern dapat digabungkan dengan nilai-nilai agama Islam untuk menciptakan pendekatan yang lebih relevan dengan budaya dan keyakinan masyarakat muslim. Menjadi panduan penting bagi praktisi psikologi yang ingin memahami aspek spiritual dalam proses psikoterapi, dengan fokus pada nilai-nilai Islami seperti kesabaran, syukur, dan tawakal. Yang kedua, psikologi kesejahteraan menemukan kebahagiaan sejati dalam hidup, berfokus pada konsep kesejahteraan psikologi yang
tidak hanya didasarkan pada aspek material, tapi juga melibatkan kesejahteraan emosional dan spiritual. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.